bahwasanya ada seorang tokoh Iya. yang disepuhkan di sini sempat menghilang, Pak Haji ya. Iya. Tim SAR mencari berbulan-bulan bahkan Iya. dapat kabar seperti itu, tapi nggak ditemukan. Sampai sekarang Udah ditanya nggak kemana-mana, Pak Haji? juga udah kita ikhtiar lah, namanya kita anak kan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Sahabat, ketemu lagi dengan kami di segmen acara Sendal Guru. Saat ini kami berada di Kampung Mampang. Mampangan. Mampangan, Iya. Makean. Kalau Mampang di sono di dekat Kodim. Kampung Mampangan, Ada ujungnya. Kota Depok. Iya. Ya, Pak Haji ya. Nah, Masuk bersama lagi muka saya Quran. ini ada Bapak Haji Sirajuddin. Iya. Dan juga Bang Empe. Masya Allah. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Nah, sahabat semuanya, nanti banyak kisah yang akan disampaikan sama Pak Haji. Juga ada nasihat di dalamnya yang mudah-mudahan ini akan diabadikan sehingga nanti anak cucu kita bisa tahu tentang kisah kampung ini, kota ini. Bahkan Pak Haji ini termasuk yang tahu tentang Kali Ciliwung Iya. yang lewat di kampung ini. Kampung ini. Masya Allah. Baik Pak Haji, mangga silakan. Alhamdulillah, terima kasih Haji ya bisa Siap. silaturahim ke tempat kami. Alhamdulillah, mudah-mudahan bersehat semua ya. Amin. Ya, apa yang disampaikan tadi oleh Bang Haji, Bang Ustaz, terkait dengan ya kalau tentang tahu persis sih kayak enggak. Bapak Tiga kan umurnya mungkin saya baru umur 53 tahun. 53 tahun sekarang. 53 tahun. Ya mungkin kalau menanyakan kepada yang lebih tua lagi mungkin lebih tahu dan lebih mengalami. Tapi Kalau- Pak Haji ini asli orang sini, Pak Haji? Asli, bapak ibu saya, kakek nenek saya orang sini. Asli orang sini. Dan memang pokoknya ingat saya gede udah di sini gitu. Iya. Saya tanya bapak, ya dia orang sini gitu. Orang sini. Asli. Nah, kalau misalkan tadi tuh yang tadi masalah mampangan, itu makna kalimat mampangan itu emang sengaja spontan aja atau ada Iya. kisah di balik itu? Ya kalau ini kan memang tidak tercetak dalam buku ya. Ya. Nah, cuman memang orang dulu pernah cerita. Saya juga pernah. Ini asalnya kan saya juga pernah cerita kalau misalnya Kampung Duku, Kampung Mangga. Ada ya, pohon mangganya? Ada pohon mangga gede. Ya. Kayak Kampung Bonduren. Dulu Ya. ada Bonduren tapi udah nggak ada gitu. Oh, ada Pondoren. Ada. Kampung Mangga dulu ada pohon mangga besar gitu. Gede pohon mangga. Sekarang udah nggak ada. Tapi emang jadi nama-nama kampung atau desa itu dulu diambil dari pohon atau dari legenda apa lah gitu. Lakob lah ya. Kayak batu tulis, nggak Bogor itu kan emang ada Ya, batu ada tulisnya. batu tulisnya. Ya kan gitu. Nah, soal mampangan itu sendiri, Nah, Pak. kalau Mampangan dulu yang pernah saya cerita kakek saya, ini tempat itu kan angker nih. Banyak tempat-tempat pohon besar, tempat-tempat gede, ya tempat-tempat yang serem-serem dah. Nah, orang itu kalau lihat kan dulu bahasa kita mau numpang-numpang. Numpang. Iya. Numpang lewat Baraden, numpang lewat Mbak Ano gitu. Ya, Kadang itu. kalau kita mau pipis tuh, Iya. numpang anak bagong gitu. Emang dulu emang serem banget ini pohon Oh, gede. Kita kalau mau Masya ngaji Allah. juga lari kenceng Ya. pohon gede gitu. Nah itu mungkin orang dulu disimpulkan gitu numpang-numpang jadi mampang. Jadi mampangan. Mampangan, gitu. Beda kalau orang Mampang ono kan emang kelurahan tuh yang ada Sawangan dekat Alhamdulillah emang desa Mampang, kelurahan Mampang. Kalau kita ada annya. Oh, ada annya, Iya, ada jadi imbuhan. Kampung Mampangan. Akhiran an. Kampung Mampangan. Ya sejak kecil saya udah tahu bahwa ini Kampung Mampangan. Cuman saya ingin tahu juga asalnya dari mana nih gitu. Pak Haji Kalau ini Hmm. anak keberapa dari keluarga? saya anak kedua. Anak kedua. Kakak saya almarhum Sophia udah meninggal. Mm-mm. Nah, bapak saya kemarin Bang Baik cerita tuh Desember kemarin tanggal 18 ya Oh, tuh nah ini walau- sahabat nih, ini nyambung aja Pak Haji. Nggak apa-apa, nih, nggak apa-apa. ya. Hmm. Jadi saya juga dapat kabar nih dari Bang Empe nih, Hmm. bahwasanya ada seorang tokoh Iya. yang disepuhkan di sini Hmm. sempat menghilang, Pak Haji ya. Iya. Sempat menghilang dan memang keseharian beliau ini kan di Ciliwung. Kali Ciliwung. Iya, Ciliwung. Kali Ciliwung sampai tim SAR mencari berbulan-bulan bahkan Iya. dapat kabar seperti itu, tapi nggak ditemukan. Sampai sekarang belum. Udah ditanya nggak kemana-mana Pak Haji? Ya udah kita ikhtiar lah, namanya kita anak Nah, kan. ternyata sahabat yang hilang itu orang tua itu adalah orang tuanya Iya, bapak kandung saya Bapak Napis. Bapak. Nah, Bapak Napis bin Haji Usin. sosok beliau tuh emang seperti apa Pak Haji? Ya keseharian beliau ya kalau yang saya ingat saya sejak kecil ini bapak saya emang dia mah rajin, ibadahnya rajin. Ya kalau dulu kan banyak sawah nih, janani.
tanam padi. Itu tahun-tahun berapa Pak Haji kecil ya ini sawah? Iya, pokoknya saya umur 5 tahunnya saya digendong-gendong ditaruh di sundung. Dulu ada sundung tuh ngarit, di pengki. Keren Iya, ya. di bawah di pengki gitu. Mantap. Dulu kan bapak saya kan punya sapi, ya kan buat ngebajak. Kalau orang bilang ngeluku. Ngeluku dah tuh. Ya kita sering ikut tuh. Kalau pagi kita bawa sapi tuh sepasang buat ngeluku di sawah ini kan dulu yang Margonda, Depok itu sawah semua. Semuanya. Sampai kantor wali kota pun pada itu sawah. Itu sama sawah-sawah orang Depok itu. Dan Pak Haji yang sama orang tua Iya, termasuk salah satunya orang tua tuh ya? kita kan di samping kita punya sawah sendiri, ya kadang-kadang yang tetangga nggak punya sawah, tetangganya nggak punya sapi kan kita disuruh ngebajakin gitu kan, nggak semua orang punya sapi gitu. Jadi ya itu apakah kuli apa nyambat, pokoknya judulnya kita setelahnya udah ngulku sawah kita nih rapi, kita pindah ke sawah tetangga, Ya. disuruh gitu, Ya. ngulkuin dah sawah gua gitu. Ya, ini saya juga mewakili sahabat ngucapin belasungkawa Pak Haji ya. Alhamdulillah, ya mudah-mudahan Orang ya. tua, tapi mudah-mudahan dimanapun beliau atau bagaimana keadaannya, mudah-mudahan dalam ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Dia udah berapa bulan kemarin? Dari Desember. Saya ingat tanggal 18. Waktu itu Berarti jatuhnya ada berapa bulan waktu ya? hampir. Allahumma sholli ala sayyidina. Iya. Nah itu ada saksi nggak Pak Haji? Sampai kalau ibaratnya kalau emang beliau tercebur di Kali Ciliwung atau apa, ada saksinya atau? Ya kalau saksi melihat langsung kejadian sih memang nggak ada. Cuman setengah jam atau seperempat jam sebelum kejadian itu ponakannya, ya sepupunya Babe, Bang Kosim namanya, melihat. Dia kan lagi mager-mager tuh. Kan dari kejauhan, dari sekitar 20 meter lah. Ya, lagi ketak-ketak pagar tuh di pinggir kali gitu. Ada Babe artinya gitu. Itu sebelum kejadian. Karena emang kesehariannya beliau itu Emang di kali. Iya, artinya bukan di kali, di bantaran Ciliwung lah Iya, gitu. iya, iya. Dia kan di situ ada tanah kosong yang ditanamin pohon pisang, pohon paya, beliau rajin. singkong. Ya emang tiap hari dia kan orangnya nih, orangnya nggak pernah diem. Oh, Masya Allah. Orang tua dulu kan gitu. Dulu mah Dia kan dia sakit gitu. Iya, iya. Iya, diamnya orang tua itu sakit gitu. Kalau orang sekarang malah kerja malah Iya. gitu. Kalau orang dulu kalau Dia- nggak ada kerjaan. Dia kalau nggak kerja bingung gitu. Jadi emang kalau pagi Masya biasanya Allah. habis subuh dia udah pasar nih, mau keranjang tuh. Kan masih jualan toge tuh Babe saya. Pasar Kemiri. Nah pulang jam-jam gini gitu nih, dia bawa apa baik tuh sayuran tuh. Ya kangkung yang nggak habis tuh, bayam dibagi-bagi tetangga nih, orang gitu. Apa aja dibawa cawe yang orang di pasar orang yang nggak habis nih pedagang gitu. Dibagi-bagi. Bagi-bagi gitu, siapa yang lihat kasih gitu, orang gitu. Rajin ngebawa. Gitu, Usia kadang- berapa Pak Haji orang tua itu? Ya hampir dia lagi 43 sih. Oh, berapa usianya ya? Tinggal hitung sendiri deh. Iya. 43. 43. 20 kurang lebih Hampir. 20 tahun. Gitu ya. Iya. Nah itu Pak Haji yang masih di luar nalar saya ya, bersama teman-teman kan juga dinas-dinas terkait pada Oh, Bang Pe sempat Iya. pencarian ya? Iya, kan sampai Ada 12 gitu. 12 hari dia. cuman yang masih di luar nalar saya itu kondisi air mata kaki Iya. gitu Ustaz. Di tempat kejadian perkara gitu. Iya. Kan kejadiannya begini Ustaz nih, hari Jumat saya ingat tuh. Adik saya kan juga ikut ya, suka gali-gali makam dulu tuh Bang Parmin. Saya tuh nomor 2. Adik saya yang seperempuan nanya, lari ke makam, "Bang, Bapak nggak ada." Nah, adik saya kan juga jawabnya santai. Nggak ada kemana ya? Lah bawa di kali gitu. Kali. Nah, ada yang ngelihat kali ya? Ya enggak, dia udah di kuburan, maksudnya lagi di kali garap gitu. Oh, iya, kali. Cuma pinggir kali aja malah. Karena emang biasanya beliau di situ. Ya, adik saya kan dikata gitu, udah cari sono kali metik daun kali, suka dia metik daun nih. Bapak emak kan suka jualan nasi uduk, lontong. Ya mungkin di sono kan deket musola kata dia gitu. Adik saya yang dia turun lagi. Kali udah cari nggak ada. Balik lagi adik saya ke sini ke makam bilang adik saya yang laki nih. "Bang, kagak ada, Bapak." Gitu. Ya adik saya tuh kagak ada ya. Adik saya tuh langsung udah tuh turun. Di Papa itu semua kali Ciliwung, termasuk deket dia yang lagi ngegarap itu. Gitu. Ya pada waktu itu kan malamnya banjir kayaknya tuh Bang. Jadi ada bekas-bekas lumpur ya yang nempel di pinggir Ciliwung. Jadi kalau dia menuju ke tepian air kali Ciliwung 2 meter 3 meter pasti dia nginjak lumpur ini. Itu nggak ada. Bekasnya pun Nggak ada. Dan dia masih pakai baju, masih pakai kaos lana. Hanya yang ditinggal cangkul, golok sama parang. Cangkul golok mah tapi ada. Ada itu Di tempat itu ya, di tempat dia. sama pet nih, pet dia sama rokoknya. Pecinya ada rokoknya gitu 2.000 bah gitu. Cuman yang saya juga agak masuk di akal itu kalau dia nyebur ke kali pasti lumpur tuh keinjek.
Ya, karena kan dia ke pinggiran Iya. dulu ya, ke pinggir kali Iya, ya. kalau dia terperosok jatuh ya juga nggak mungkin, nanti rata. Ya. Jadi bukan tebing terjal begitu, enggak. Jadi rata gini. Jadi orang kalau ya siapapun kalau ke kali itu pasti nginjek lumpur ini nggak mungkin Ada lompat. bekasnya lah. Iya, nggak mungkin lompat ke sana 2 meter itu kan nggak mungkin nyampe kita lompat. Nah, Tapi ngapain dilompat? Nggak ada. Cuman ada belbekan air tuh yang air limbah rumah tangga, got lah sebutnya. Belbek-belbek tuh, adik saya sempat turun ke situ tapi nggak ada juga, cuma belbekan aja. Gitu, kayaknya belbek situ. Gitu. Nah, terus banyak yang akhirnya bilang bahwa beliau ini mungkin jatuh di sungai itu sampai era pencarian sama tim SAR itu. Ya kita juga awalnya kan gini ya, mungkin apa ya kan emang biasanya kan kejadian suatu musibah itu ada kaitan dengan faktor-faktor di sekitarnya ya. Ya kalau misalnya dia di pinggir gunung mungkin jatuh ke lereng Ya, gitu. ke lereng. Ya kalau di sungai kan mungkin ya Ya. kita paling hampir sana ya mungkin di bawah apa gitu lari ke sungai, mungkin dia nggak lewat sini kali. Ya mungkin dia Lewatnya sebelah dia mana muter dulu gitu sono ya, gitu, mungkin muter dulu. sungai gitu. Akhirnya habis Jumat, saya tuh juga habis Jumat. Pada waktu itu jam 10:30 belum tahu. Saya giran juga waktu itu saya di Giran Hotel di sini masjid. Pas saya pulang, gini ngomong, Pak, Bapak nggak ada, gitu Bapak ya. Asal Jumat saya nggak lihat. Biasanya Jumat di tengah dulu. Waktu saya hotel kelihatan nih, aki-aki ada. Ini enggak, saya juga waktu itu agak udah aneh tuh saya. Bapak kemana ya? Dalam hati kita di belakang nggak ada gitu. Biasanya dia di tengah, di sap kedua dia emang. Gitu, nggak jauh dari mimbar. Saya tahu pasti, saya naik. Waktu itu saya giran saya hotel. Akhirnya Ya pas saya pulang, Soal istri itu. ngomong, bapak nggak ada. Gitu. Nah, terus ya udahlah kita ikut orang. Kembali Jumat langsung buka baju, kita lempar-lemparin langsung ke kali, kita turun juga nyebur tuh. turun. Iya, kita nyisir tuh pantai. Mungkin juga warga juga udah banyak Warga yang banyak. bantu ya, udah Iya. banyak yang bantu. Masya Ayah Allah. nggak ada, sekarang gitu. Jadi nggak ada jejaknya ditinggalkan, termasuk pakaian yang dikenakan itu. Andai kata mau dia mandi kan pasti ini baju, Dibuka. tangan dibuka, kan gitu. Itu ya akhirnya kita tim SAR memang kita ada di komunitas. Ya, Kebetulan ini kan teman kita nih komunitas Ciliwung. betul. Ya Kebetulan- mereka kita yang pertama kita hubungin gitu. Kebetulan Pak Haji ini juga termasuk pembimbing ya. Iya, memang kita di Ciliwung ya. di komunitas gitu. Masya Allah. Kopek Pak A. Turunlah akhirnya teman-teman semua. Ya kan kalau dia punya hubungan banyak kan dia. Iya. Akhirnya kurang lebih hampir 50 tim SAR sampai Jawa Tengah nyampe. Ya Bang. Ngebantu. Iya, tim SAR dari mana aja Bang itu? Karena Tapi emang nggak ada penasaran. lagi. Ya nggak ada. Ini Pak Haji maaf. Hmm. Memang kita orang Islam ini pasti harus yakin dengan rukun iman yang keenam. Oh iya. Takdir. Itu yakin. Qadar qadar Allah walaupun berat banget ya Pak Haji Iya. ya. Tetapi juga kan ada yang biasanya di sebuah kampung tempat ini kan sesuatu yang di luar nalar nih. Betul. Walaupun tetap ya akidah kita jangan sampai berubah. Iya. Tetap semua memang Allah yang punya izin. Betul. Hidupnya, matinya, hilangnya atau bagaimanapun Betul, iya, diserahkan iya, terhadap iya. seorang hamba. Tapi biasanya kan ada pasti kearifan lokal itu yang tentang sesuatu. Apakah tempat itu memang angker atau seperti apa gitu Pak Haji. Akhirnya penyimpulannya seperti apa? Karena dicarinya kan sudah berbulan-bulan Iya. juga Pak Haji. Ya kalau memang tempat itu kan memang dulu tuh napak tilas tuh yang babe garap tuh. Sampai sekarang pun masih ada terlihat. Ada batu meja. Nah itu zaman-zaman kita kecil rumah tuh kalau misalnya mau maulid, mau hajatan orang ngancak. Ngancak itu Ngancak itu nyuguh di tempat ya kalau dianggap tempat angker nih. orang-orang makan. Ya biasanya kalau ancak itu dari kedebong pisang persegi, dari batang pisang tuh dibikin tuh kayak nampan gitu. Ya bukan dulu kan nggak ada nampan-nampan plastik. Zaman-zaman era dari dulu nggak ada yang Iya, namanya iya. ya nampan-nampan ya paling kalau enggak ya, tampah juga jarang, paling dia bikin dari Dari pisang. kedebong tahu saya. Tuh Bawa dibikin pisang, segempat, dibikin kotak dikasih segempat. bawahnya kasih anan bambu, Betul, nanti betul. ditakin daun. Nah itu isinya biasanya tumpeng, bekakak ayam, telur, asin, ya pokoknya semua lengkap tuh. Iya biasa telur nggak lupa tuh pasti telur 2 biji tuh, sama ya itu bekakak. Insya Allah ya. Iya gitu, itu. Ya memang itu kan hal yang memang turun temurun Pak Haji. Iya. Iya. Dan mungkin sekarang ya kalau di sini mungkin di Depok ini udah agak modern, tapi di kampung lain masih ada bang cerita soal gitu. Ya. Ya balik lagi kalau kita kan hanya menceritakan ya Pak Haji. menceritakan ya kita nggak ngalamin, cuman cerita Juga tempur kita gitu. nggak bisa bilang bahwa ini yang sesungguhnya juga gitu kan. Jadi Iya. silakan lagi buat sahabat semua bahwa ini hanya cerita. Cerita. Tapi cerita ini pun menjadi turun temurun Iya. di kalangan masyarakat. Tetap jaga tauhidnya ya Pak Haji. Betul. Ya? Benar. Iya. Cuman memang orang tua dulu tuh kadang-kadang saking sering berbaginya,
kadang bawa makanan, Iya. sedekahan. Iya, sedekahan. Kata orang, makanya kan ada Iya. upacara sedekahan bumi Iya. segala macam. Kalau dulu memang di kita nih, kita nggak ngalamin, cuma cerita orang tua. Dulu sedekah barit namanya. Jadi kalau habis panen nih, dulu di jalanan yang mau dia ke sawah tuh di selamatan. Jalanan tuh namanya sedekah barit. Panen hasil bagus, tanam ubi, tanam padi, singkong. Pokoknya hasil panen bagus lah gitu. Di Barua sedekah. Namanya sedekah barit. Gitu. Yo, ya biasa biasa TK, bukan baca yang lain. Itu memang di jalanan, di jalan yang menuju ke sawah itu. Ramai-ramai diundang tuh tokoh-tokoh tuh. Ya, gitu. Ngeriung dah tuh makan tuh gitu. Sekarang hal begitu tuh udah mulai hilang. Sebenarnya itu juga bukan Padahal dikatakan musik, bukan. ini ya, padahal Iya. kan orang kumpul bareng, Iya. tetangga sama tetangga yang punya rezeki. Iya. Semua dia Memang sedekah juga sama orang. caranya beda-beda gitu. Kemasannya itu kan. Kemasannya, Kadang-kadang ada yang nggak pakai ini ya, itu urusan mereka lah ya gitu. Kalau kita umumnya Depok kan emang didasari dengan keimanan, cuma hanya tempat saja. Betul. Tapi tetap dia baca Fatihah, yang ngiriman ahli kubur kan orang leluhur kita, orang tua kita ya. Itu doa ada dipimpin oleh ustadz itu gitu ya. Cuman memang sedekah di jalan itu. Gitu, Pak Haji. namanya sebutnya sedekah barit. Baik, Tapi kalau udah ya. nggak ada, gitu. Nah ini untuk Abah Nafis ya sampai sekarang belum ketemu Pak Haji ya. Belum ketemu. Ya, Ya. tim SAR mau tadi saya bilang termasuk Bang Pai ini ya termasuk salah seorang yang memang ikut dalam pencarian, bahkan Tapi- timnya gitu. Untuk keluarga udah nerima Pak Haji ya. Ya kalau kami sih keluarga emang kan namanya ya apapun semua udah Allah tentukan. Ajal kita, umur kita semua, ya rezeki kita udah Allah tentukan. Ya mungkin orang tua saya nggak ada yang mungkin melalui itu, tapi kita ya nggak pernah seruan nih kok begini enggak Ya. gitu. Alhamdulillah. Tapi tetap ya bahkan di dalam mendoakan, berdoa ya kita zikran melebihi dari orang yang meninggal jelas Bang Haji. Kalau orang meninggal paling 1 sampai 7 malam. 1 sampai malam 14 40. Kita setiap malam 3 bulan. Masya Allah. Kita baca Karena Yasin masih Fadilah. juga berharap ya. Iya, Yasin Fadilah tiap malam kita Masya baca. Allah. Iya kan? Keluarga terkumpulin nih, bahkan orang lain juga ikut. Kita sampai 3 bulan termasuk sekarang tiap Jumat kita ratiban. Mudah-mudahan Baca Abah Yasin gitu. Iya. dalam ridhonya Allah. Alhamdulillah. Pak Haji keluarga mudah-mudahan Ya, ya udah sabar lah ya, terima ya. Terima baik udah. Karena emang sahabat dalam rukun iman itu semuanya ada 6. Iya. 1 sampai 5. Kita percaya kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, Betul. sampai kepada hari kiamat. Mm. Semua orang insya Allah yakin. Iya, sampai Tapi yang susah itu yang kita Emang- nggak pernah tahu emang nggak- kadang nggak- baik kadang tidak. Iya, ya emang biasanya orang ya seapapun kayak anggaplah misalnya contohnya orang yang mati nyebur ke laut. Laut kan jauh mau pinggiran ya. Tapi dalam 2-3 hari 4 hari seminggu lamanya temu kan? Temu. Ya ada walaupun itu jasadnya nggak lengkap kayak kemarin jatuh kapal misalnya. Ya ada potongan tangan, potongan apa gitu Ya, ada. ada ini. Ini malah Ini tidak mah sama nggak ada sekali. pisan. Ya mudah-mudahan Pak Haji ya. Iya gitu dah. Mudah-mudahan. Alhamdulillah. Makasih. Ya, doain Allah. mudah-mudahan ya Allah terimalah ya. Allah terima. amal ibadahnya. Amal ibadahnya. Ya kami keluarga juga biar tambah sabar gitu aja. Mama masih ada mama saya. Dan kebiasaan beliau berbagi, bersedekah dan lain sebagainya, mudah-mudahan semua menjadi amal jariah Itu beliau. emang dia mah orang yang nggak banyak ngomong. Ya, ibadahnya dia mah iya subuh dia mulai di masjid. Kalau ibadah mah kita kalah sama dia, walaupun kita juga gitu emang rajin pisan. Iya nggak banyak ngomong dia mah ngaji lekar. Ya. Iya, baca rawinya jago, baca Qurannya gitu. Tapi dia paham. Ya, itu ya ahli ibadah lah sebutnya. Ya. Itu. Makanya sahabat, semasa hidup kita Iya. terus berupaya menjadi orang yang baik, Amin. menjadi yang bermanfaat untuk orang sekitar. Iya. Karena hidup itu pasti akan ketemu ajalnya. Iya. Kullu hayyin mayyit, yang hidup bakalan mati. Mati. Apapun caranya, bagaimana akhirnya Allah yang menentukan. Betul. Memang takdir itu punya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita punya amal baik terhadap orang sekitar, maka insya Allah selesainya Allah. kita di dunia ini, Nah. tapi cerita kebaikan Kita kayaknya terus sepanjang masa kan? Sepanjang masa. Iya. Masya Allah. pasti Baik Pak Haji, kebaikan. saya mau nanya hal yang lain nih Oke, Pak Haji. siap, Ini siap, Pak siap. Haji kan konsep rumahnya nih Betawi nih. Iya, iya, iya. Hah? Dan ini rumah memang peninggalan orang tua atau ini Pak Haji yang dapat? Kalau orang tua mungkin di Iya. tempat yang lain apa di mana? Kalau ini mah rumah sebenarnya ya bagian dari babe. Nah, Ya, kalau itu mah warisan dan. nah ini konsep ini saya nggak gambar-gambar diri aja sendiri. jamnya sampai dari kayu ini. Iya. Tapi jadi konsepnya juga unik ini Pak Haji. Saya pakai batu alam nih. Saya mikir dulu gini. Ah. Kalau gua chat, bahasa kita mikir gua chat nih, jadi ngechat mulu. Udah gitu Iya. kita punya anak kecil. Aku bisa pakai pisau coret-coret. Ya. Yuk mari di laut gitu. Nah, di batu alam kita beli juga tuh. Waktu itu masih 30.000 semeter. Beli Oh, sono, sekarang tukang udah batu alam. mahal Tahu orang itu. berdiri itu. Mahal udah Pak Haji. Iya, kata tukang. Lu templokin nih batu tuh.
gue supaya gue nggak ngecat mulu tiap tahun gitu. Bener tapi jauh juga nih Pak. Iya. Pertama itu, kedua kalau belakang gatel gampang kegaruk. Lah lu Lagi gimana? kosot. Ya, Itu. kosot. Iya, tadi itu. Kamu sekolah. Iya. Lah kita sering gatel nih. Gue kosot aja gini. Ya iya. Kata orang, makanya kalau orang tua dulu mah kan begini-gini iya, sambil ngobrol ya. Kita kan sering kosot ini. Iya. Dan nyuruh bosnya susah pan. Belum tentu mau. Iya, Iya, kosot aja. Kalau penyuruh minta duit ujungnya. Kita kosot aja. Lah enak apa kasap-kasap kan? Iya, bener. Ini bener kasap tuh. Ya nanti bisa kan ke kosot Ya elah, Iya. bener-bener. Kosot. Kita minta upah sama Iya, dia. sekarang kosot gak ngerti. Kagak ngerti ke kosot. Iya, gegaruk dibilang gitu. Lah garuk udah habis, kalau ini kan nyampe teman centong ini. Iya. Susah. Oh dulu mah begini-gini kan tuh. Iya. Nah, kita nyender kita gitu-gitu bilang, kita gitu-gituin. Sebab kalau dulu mas, saya masih kecilnya juga jangankan garukin orang tua Iya. ya. Lu cariin uban gua nih, gua bayar 1.000 Oh, gitu iya. ya. Jadi begitu konsepnya. Ya saya emang kultur Betawi saya demen. Bahkan saya ingin mengobrolkan Betawi ini, Iya. Betawi ini. Emang orang di sini lah, gak ada sendiri rumah saya gitu. Saya catnya saya motif-motif hijau. Ini kan identik dengan Betawi nih, hijau, kuning. Betul hijau, Iya. kuning Emang ya. Betawi udah agak modern dikit. Ya, dulu mah kan betul begitu tuh. Iya, jendela anuan. Ya kan udah langka sekarang udah. Langka. Iya, gitu. Tapi masih ke bawah Betawinya ya? Masih. Iya. Masih. Iya. Pak Haji punya anak berapa Pak Haji? 4. Semuanya masih ada di rumah atau sudah ada yang nikah? Yang 2 udah nikah, dia udah Alhamdulillah. misah. Iya, dari terus yang tadi ada perempuan satu, nomor 3. Busuk nomor 1. 4 orang. Istri saya orang Serap. Oh, Serap tuh mana Mas? Itu gede sih, yang dekat mata Pak. Enggak jauh berarti ya. Sebelahnya depan pemadam. Oh, enggak jauh. Iya, mana sih itu? Lah, berarti kalau kemarin pulang kampung kagak ngaruh. Kagak pengaruh, gua ketekep gua lah. Nggak ada yang jegat, nggak ada yang jegat. Lu mau ketekep pulang kampung dewek. Iya benar. Udah depan mata ya. Kalau kata orang pleset jatuh. Iya. Dalam kasih tekepin, gua kelagepan gitu. Iya benar. Bocah sekarang nggak tahu kelagepan, bos. Kagak tahu kelagepan. Masya Allah. Iya. Nah ini Pak Haji nih, ada kisah apa sih Pak Haji di kampung ini Iya. yang bisa kita angkat, Iya. yang saya pun nggak tahu ataupun anak cucu kita nggak tahu, yang Pak Haji pernah dengar kisah apa? Yang tadi tuh yang Pak Haji sempat cerita Iya. sebelum tayangan ini, kalau kali Ciliwung itu suka buat jalurnya Pajajaran sampai Iya. ke sini. Coba deh Pak Haji kayak gimana? Iya. Tapi ini cerita ya. Cerita. Kita juga nggak ngalamin Jadi, ya. sahabat, emang Iya. ini kisah ya Pak Haji. Iya, ya? mungkin orang tua juga mungkin cerita dari orang tuanya gitu ya. Betul. Nah, karena itu kan kejadian itu kalau kita nilai dari sejarah, kerajaan kayak Pajajaran itu kan di tahun 18. Iya, di tahun-tahun di bawah 1000 lebih gitu ya. Yang kita tidak ngalamin. Betul. Tapi emang mereka cerita dari turun-turun dari orang tua ke orang tua sampai ke anak cicit dan semakin terus kita ada generasi yang kesekian gitu ya. Yang kesekian. Ya, ceritanya Pajajaran. Dulu kan kalau tiap tahun banjir tuh. Banjir. Banjir cap gome sebutnya. Cap gomeh itu kan identik dengan lebaran Cina. Iya, tapi orang tua kan sebutnya cap gome nih, kali Cap banjir. gome, kali Wah, banjir. Kali banjir nih, maplak sebut orang masa. Maplak itu air lebih dari yang segi yang wajar. Iya. Banjir pokoknya. Maplak lah airnya. Maplak. Iya begitu. Orang teriakannya cap gomeh. cap gome. Cap gome nih gitu. Itu apa juga yang ada pada kanyut. Iya. Iya termasuk dulu mah orang nyantan getek ya. Getek. Getek tuh kalau orang Bonduren, orang Citayam, orang Serap dah, yang usahanya getek. Itu getek pada nganyut, pada ngampul orang Iya, iya. ngampul-ampulan dah tuh Iya, getek. iya, iya. Yuk banyak banget dah, udah pohon-pohonan mah yang di pinggir kali ya, pohon gambut, pohon-pohon kerde gak habis kan. Habis pokoknya. Ya dah. soalnya banjirnya emang di luar harian. Iya. Iya, biasanya banjir emang gak gede gitu, ini mah habis Bang. Habis. Nah, itu dikisahkannya Ya itu jadi itu berbarengan dengan Pajajaran mau ke Jakarta katanya. dari kisah yang, lewat kali. dari kisah yang timbul di masyarakat Iya, nih. tuh. Jadi kalau banjir, air maplak tuh, Iya. cap gomeh ya. Itu. Jadi Maka kata orang dulu, Pajajaran masukkan mau ke Jakarta tuh. Jayakarta. Andai kata orang dulu masih bagus lewat kali katanya, nggak begitu banyak yang dirusak. Andai kata dia lewat daratan, itu rumah punan habis pada rebah gitu, udah angin kencang bang, gitu. Jadi ini Iya. ya jangan sampai dia pulangnya lewat darat nih gitu, orang dulu mah gitu. Kalau dia lewat darat udah deh, itu angin campur Masya angin Allah. gitu. Jadi bareng dengan angin, kata orang dulu tuh begitu. Emang bener udah gitu bang, pernah nih pohonan rumah abus terbang tuh sayangnya gentengnya gitu, kata dia mah di Pajajaran pulang gitu, dia pulangnya nggak lewat kali, pulangnya Lewat darat. lewat darat gitu. Karena genteng habis, angin Ya, segala macam. sampai ya. Bogor
Iya, emang di Jakarta nih gitu. Ini gitu. kisah yang jarang kita tahu. Iya. Ya artinya memang kisah ya Pak Haji. Iya, Ya. kisah. Jadi sahabat juga ini bukan sesuatu yang harus diyakinkan, tapi juga memang ini kultur yang timbul di masyarakat. Iya. Ya kepercayaan itu begitu yang kita dapat Ya, begitu, benar, cerita benar, dari benar. kakek, dari engkong saya begitu. Kita kan hanya meneruskan kisah yang pernah iya, ada. kita juga timbul. tidak mengalami ya. Betul. Jauh dari tahun kejadian. Tapi ini kan kalau nggak dikasih tahu nih malah kita nggak ngerti Iya. tentang sejarah. Hah? Kadang-kadang betul atau tidaknya itulah namanya juga sejarah ya Pak Haji. disebutnya Pajajaran. Pajajaran. Memang Pajajaran kaitannya kan dengan Jakarta. Jakarta, kerajaan sana kan ya. pasti milik sono, milik mandir gitu. Itu setahun sekali ya longoking sono begitu kata orang dulu mah. Ya lewat kali ya habis banjir aja begitu. Masya Allah. Masa jangan lewat darat pulangnya, lewat darat abing dari kata katanya gitu. Pada rubuh punan deh kayak gitu. Gitu orang begitu. Ya termasuk dia kan ada napak tilasan di bawahnya. Tapak tilasnya. Iya, ada pohon benda yang dari yang batu cepet, batu meja itu. Itu dulu yang sekarang disebutnya yang pegang itu Mbah Raden Daiman. Mbah Raden Daiman. Daiman. Muslim gitu. Jadi orang sini dulu iya keyakinannya ke situ. Kalau apa berobat ngongkong termasuk ada pancorannya. Ada. Tapi emang begini sih ya. Memang kadang-kadang kita di luar nalar. Tapi di luar nalar itu kalau diyakinkan selama tidak menghalangi keyakinan kita ke Allah ya. Artinya tetap Allah yang memberikan kesembuhan. Iya, makanannya aja. Tapi emang lucu sahabat, kadang kalau orang tua dulu itu nyembuhin bisul aja. Iya. Pakai ludah basi. Udah basi. Ya kadang juga mohon maaf ya. Dulu ya orang sama nenek apa gitu ya kayak dia punya bisul atau tumbuhan dulu sebetulnya kan bisul tumbuhan ya. Penyakit tumbuhan tuh. Itu cuma sembuh doang menurutnya. Air nih itu dulu memang kopi itu terkenal tuh. Dia mah air aja. Kita bawa air rumah nih, di gelas gitu. Dia dulu aja dia. Tuh. Lalu pulang minum. Itu bacaannya juga bacaan. Tahu apa yang dibaca. Iya enggak baca-baca yang bismillah kayak baca-baca kagak, tapi mantra dia kita nggak tahu. Tapi memang keyakinan, tapi urusannya ke Allah. Dan kita pun ya, Iya. ya yang diobatin ya udah pasti. Kita yakin juga. Yakin juga. Nah, dulu mana ada rumah sakit bisa putar rumah sakit harapan. Lebih Kalau jauh. tadi juga kita orang berobat itu susah. Aja dulu mah penyakit juga bang, emang nggak jauh dari bisul, puyeng, gitu. Kalau sekarang orang kan macam-macam ya. Macam-macam. Nah, dulu mah orang beranak anaknya dua selosin juga kagak ada yang dibelek. Menonjol be tiap tahun. Iya. Romannya kayak romannya gampang banget ya. Gampang. Orang dulu gitu. Iya bang ya. Punya anak, ya orang dulu kan anaknya jarang yang dikit di atas 6. Lemah saya 8. Orang dulu brojol nggak ada yang diblok. Ya nggak ada yang di black ya. Kalau diblekin di orang. Sekarang mah ya. Yang jadi berabe baik. Iya. Cuma di atesin kalau di black mah. Iya. Kalau udah pertama di black, besok udah nggak bisa dari sini. Lah padahal orang tua dulu. Lah, iya. Lah, anak sampai 2 selosin. Kalau sih bisa ada yang Brojol lebih. dia tiap tahun Brojol, ya? iya, tiap tahun. Dia bilang sakit ya, tapi doyan ya. Doyan ya kurang ada dia. Itu. Bener. Alhamdulillah berkah. Tapi emang bener, keyakinan itu memang kadang-kadang di luar nalar. Iya. Makanya rukun iman itu nggak bisa juga kita talarkan dengan akal yang harus terwujud. Ya kan seperti orang lahir dulu kan, ya orang tua dulu ini memang dari para haji yang orang-orangnya bisa itu kan juga. Lo kalau ini ya banyak ya apa jangan minum es. Bener juga emang nggak orang tua tanya jadi anak gede. Terus kalau udah bulannya ya minum daun kapuk. Iya. Iya kan dipercaya bang ya, supaya licin. Bener. Jadi Sama itu tuh. Cuma dipegang doang. Iya. Oh, anak laki nih. Iya. Tahu deh. Lagi dia yang nyungsang dibenerin sama dia. Yang nyungsang. Iya. Kagak pakai USG. Kagak. Belum ada USG, nggak ada perabotan model-model gitu. Iya, perabotan. Kagak ada perabotannya. Iya, nggak ada. Lah iya. Di rogo-rogo doang gitu ya. Diputer sama dia. Dia tahu nih. Ini anu lu nyungsang. Anak Nyungsang. apa ya? Iya, Mbak, ya Bang, lu nyungsang. Ya gue benerin ya gitu. Benerin. Masya Allah. Gitu. Nah itu yang kadang-kadang makanya Kalau orang sekarang kan dulu mungkin iya. ilmu nggak terlalu canggih, tapi dia punya nilai keberkahan. Iya, Ya dia Pak Haji ya. tahu. Berkahnya, Iya. keyakinannya itu kayak anak kecil yang cekupkannya tempelin kertas doang, Pak. Iya. Emang benar. Akan apa nyambungnya juga sama kertas, tapi Iya. ya sembuh bet tuh bocah. Iya. Nah inilah yang kadang-kadang kita semakin Iya. kesini ilmu makin tinggi, Iya, tapi kan. keramatnya, keramatnya. Jadi ini keyakinannya saya makin punya berkurang. kakek orang Pitara namanya Kong Nur. Dia terkenal banget tuh, ada orang bisul, orang tumbuh dipanggil dia dulu. Ya. Dia air ini. Nggak denger baca kita. Minum. Udah kempes. Saya saya juga ngalamin bukan Iya, cerita. Saya orang dulu sakit apaan bisul. Iya. Iya, bisul ini anak bayi tuh sakit bisul. Iya tuh bagian itu. Iya, kenal banget tuh Kong Nur, orang tinggal di waras tinggalnya Pitara gitu. Makanya Masya Allah. Ya tapi nggak anak-anaknya yang nurunin, nggak ada. Bang Pep airnya. punya pertanyaan apa nih buat? Nah, ini Ustaz, Ane punya pertanyaan. Jadi dari tahun ke tahun kita rescue di Ciliwung. Iya, ngalun. Ini Bang P ini sahabat nih, sebelum Bang P maaf nih ya, Bang P ini memang
suka rutin nih. Dari Iya, Ciliwung, memang dari dia ujung ada di ke ujung, komunitas. dari komunitas. Kita kan kenal beliau kan dari komunitas itu. Yang Ciliwung Bang Depok, Taufik, ya. Iya, kita menyatukan orang-orang Ciliwung terutama yang tinggal di Bantaran. Kayak ente misalnya gitu. Ya udahlah, supaya hidup gimana Ciliwung di kemarin kan Ciliwung udah bikinan kotor nih. Atau orang sini udah nggak semoga dah. Harus semoga. Iya, apa dibuangin gitu. Iya. Nggak kerawat dah katanya Nggak gitu. kerawat. Nah, kita ini dibentuknya komunitas ini untuk menjaga walaupun tidak maksimal. Minimal ya beberapa persen lah gitu. Nah, itu. Nah, ada Silakan. kisah apa Bang Ben? Bang Be. Ya, untuk Ciliwung sendiri, Ane masih banyak yang belum Ane tahu gitu. Betul Kang betul. Haji. Terutama ini salah satu tempat yang jarang ada di Ciliwung. Cuma di sini doang nih. Iya. Itu namanya kalau kata orang-orang jeram Kebogerang tuh Pak Haji. Bogerang, benar-benar. Jeram Kebogerang. Bogerang. Kabogerang. Bogerang. Kebogerang. Di mana itu, Bang? Tahu nih, Ya, di bawah dekat Gang Ciliwung, Pesona, jembatan Pesona. Berarti dekat Kayangan. wilayah Pak Haji dan nih. Ya, ya masuk wilayah juga sih, masuk Masuk satu, wilayah satu Pak kelurahan. Haji. Nah, mana kampung aja. Nah, itu Pak Haji apakah ada sejarahnya atau cerita zaman dulu gitu? Saya sendiri belum paham itu. Ini kembali kepada cerita lagi ya, gitu. Memang saya tidak mengalami itu ya. Kakek nenek saya pernah cerita. Orang ada yang nyebutnya Balai Gerang, sebutnya Kebogerang. Yang sebenarnya memang kalau yang sebenarnya mendekati Kebogerang bukan Balai Gerang. Jadi ada orang berbagi nyebut, oh lu Balai Gerang. Gitu. Nah, dia sebut Kebogerang. Nah, begini ceritanya. Yang saya pernah diceritain oleh nyai saya, nenek saya itu ya, atau lingkong saya. Itu kisahnya dulu dia masih ngalamin ini mah. Itu ada dulu mah orang punya kebo ya, punya sampai, baru punya kebo. Itu mah tinggi. Itu gedung emang cuma terjal. Hampir 50 meter. Ini gedung itu tinggi itu Bang, kayak di lingkungan rumah. Iya. Nah, itu orang Kemiri itu, Pak apa namanya saya lupa itu, punya kebonya kering, ngelinting nyebur ke gedung itu. Itu jadi kebo gering ngerti mah. Kebo gering ngelinting nyemplung gitu nggak keangkat di gedung itu. Dulu orang nyari gedungnya apa nih? Ya kebo gering gitu ngerti mah. Iya. Itu. Jadi kebo yang jatuh. Kebo yang jatuh atau kebo kurus. Kebo kurus. Emang tinggi batu. Dulu mah orang kan dulu mah kebo goyang. Yang goyang apa Pak Haji? Lah mandi. Goyang mah. Lah kebo mah sore pagi mandi digoyang. Iya. Lah kebo mah ngamuk kalau nggak digoyang ini Bang. Keramasan dia ya. Lah bukan main. Kalau namanya sampai macam ini kalau kebo mah habis ngeluku nih pagi nih jam 10 gini hari nih. Iya. Turun ke kali. Nanjat. Ya dia mah mendik kali. Mendik berendam. Lah kebo mah kalau misalnya kagak mandi, lah ngamuk, panas. Tadi mah bulunya jarang. Dia kayak sampai. Bulunya jarang dia mah bisa diginiin. Makanya kebo mah dia mah kuat nyilem. Dia mah kayak bisa ngoyor bisa. Itu nah itu punya cerita nenek saya tuh, kakak saya begitu. Jadi itu dulu ada kebo gering, yang gering, kebo kurus, kebo gering, ngelinting. Di gedung tebingan, nyampe lah ke gedung itu. Main lah akhirnya. Lah iya, emang dicari-cari nggak ketemu deh tuh. Ya mungkin kena dalam tuh kali gedung tuh, sampai mati gitu gedung tuh itu. Nah itu ada namain gedung kebo gerang. Nah kalau air yang terjun itu Bang apa tadi Bang? Curug. Itu mungkin geram emang tinggi. Nah dulu kan getek sering kecelakaan. Pernah dulu mamang saya gitu ponakannya dia bawa getek bukan getek yang dirakit, getek gabungan gitu. Dia bawa getek sama ponakannya ikut tuh. Iya. Itu kan nyungsep Bang, nerjun airnya. Itu doang yang ada ya Bang ya. Lain nggak ada. Jadi air kayak air terjun. Nah itu orang tukang geteknya paling banget yang ngeri itu. Yang dari Cetayam, dari Ratu Jaya, dari Serap tuh kalau bawa getek tuh di situ udah paling wanti-wanti dia. Udah mikir dah kedua kali. Berantakan. Dia main kalau bawa getek nungguin banjir. Kalau banjir tuh terjunnya nggak ada. Betul. Jadi dia datar. Kalau misalnya kayaknya kering, dia ngerujuk kalau orang itu mah. Terus gini. Lalu kalau bambu nyungsep, hancur. Itu Batu getek. Iya, ya berantakan. Kapal yang itu iya, makanya yang kapal itu berantakan sampai sekarang masih ada punya film. Jadi tapi sekarang udah pada rusak tuh. Dia minggir getek tuh ngambil. Ada yang di pinggiran dia getek lewat tuh. Dia ngambil minggir. Mana kalau yang kagak paham kan nyungsep situ. Iya. Lebih bisa ngakalin mah dibacokin lagi, kesian. Itu makanya itu mah itu kalau dia situ wanti-wanti banget paling takutin tuh dia. Pokoknya tukang getek cerita di mana pun getek itu pasti gedung Balai Gerang, sebelum Kebogerang yang dia takutin. Jalur trek yang iya. paling Kalau udah itu nih, udah itu. Makanya itu dulu kan getek nunda Bang.
Ini orang Citayam, Ratu Jaya, Serap tuh kalau bawa getek nih nunda nyampe sono sampai Kampung Bojong, Pondok Cina. Tunda ada tuh sebelum UI tuh. Jadi kalau dia lagi nyari bawa nih pagi besok kan dia nggak sampai seharian bang, lanjut. Jadi besok subuh jalan-jalan lagi. Yang penting dia udah ngelewatin tuh nih. Dia pokoknya dulu ngelewatin kebun gerang dulu nih. Gitu. Itu kalau bawa ini kali ya, kalau bawa bambu ya. Iya, jual getek. bambu, jual pakai getek. Getek kan dibikin ada 8 potong gerbong gitu. Ya kan dulu mah bawa rencek. Rencek apa sih? Kayu belah-belah kan aku Jakarta dulu. Ya. Dulu mah kan orang kompor jarang. Iya. Jangan tahun 70-an. Kayu bakar. Kayu bakar. Ditumpangin dia tuh rencek. Kadang-kadang atap dibawa. Ya kan dulu atap laku. Jalurnya perdagangannya lewat Kali Ciliwung. Ciliwung. Ya dulu mana ada truk mahal, nggak ada mobil nih, nggak ada, Iya. Margonda Iya. nggak ada jalanan. Betul. Ya orang, ya, mohon maaf nih, orang Bojong Gede, orang Citayam, ya pokoknya sepanjang Kali Ciliwung dari mulai Jelebut kemari bawa bambunya, nampung Kampung Melayu, di Mester. Itu kalau bawa getek itu nunggu air maplak kali? Nggak Ya, juga? Ya nggak juga, soalnya ya kan kebutuhan hidup kan nggak harus menunggu banjir. Benar. Ya banjir kan ya sewaktu-waktu. Lah kalau air normal gitu Pak Haji kan banyak batu segala macam itu. Ya yang udah perjuangan dah. Ya makanya dia bari jalan, bari bawa perabotan, bawa golok, bawa tali. Lah kan tali bambu juga, bukan tali pisang. Berjam-jam kali Pak Haji ya? Kalau kalinya normal 2 hari. Oh 2 hari? Udah 2 hari ngendong. Dari ini? Set. Oh my. Ngendong bikin kali. Makanya dulu mah ada orang bikin musola dulu namanya Langgar, tahu surau di pinggir kali. Itu tuh gunanya. Oh orang mampir jadinya. Iya, makanya dulu. Kenapa banyak musola di pinggir kali? Itu Tuh, dulunya. tukang getek. Dulu makan transportasi lewat kali. Walaupun pekerjaan, apapun jalurnya, tetap ingat sama Allah. Oh iya. Dia Sholat. minggir, dia tahu nih lebah-lebah yang ada musola, ada surau, ada Langgar gitu. Subhanallah. Gue berhenti Inilah. sini. Lagi itu Langgar biasanya lapangan yang agak blender. Agak blender. Iya. Dia mampir, Iya, dia istirahat dulu. Kalau blender itu airnya kurang deres. Iya. Iya. Kan nyangkut banget Lah jadinya. iya. Ya maksudnya getek juga enggak kanyut baik itu. Nggak kanyut. Dicancang tuh Iya. di Sambil akar. istirahat, sholat tadi. Iya, dicancang di akar tuh, dicancang buntutnya diacang, dia udah ngikutin aja yang lain mah. Itu, dia berhenti. Madang apa Madang gitu. dulu salah satu. Mm-mm. Inilah salah satu Di sini nasihat buat nih. semuanya sahabat. Iya. Jadi kerjaan mah apapun ya Pak Iya. Haji ya. Hmm. Boleh semakin maju apa segala macam Iya. tapi tetap ingat sama Sholat. sholatnya. Nah ini kan nih musola kita nih dulu. dulunya. Saya nggak ngalamin, nongkrong cerita dulu dia ada Langgar pinggir kali itu ya. Buat tukang getek yang orang-orang yang pada habis nyawa apa nih, pada bayang dulu orang bayang di rumah. Iya. Emang kotor nih, habis mandi nih kan mandi nih, bayang pinggir kali. Iya sih. Kita ngalamin juga sih itu. Ya udah sawah nih pada kotor-kotoran. Ya, dulu kan orang nimba bang, sumur nimba segan capek, nggak ada namanya mesin air. Kalau sekarang Dia kan tinggal meninggal mencet. kali akhirnya ya. Dan nimba pegel. Dulu mah orang kepencoran bawa cucian, bawa pengki, bawa apa mandi di kali, bayangkan kali bening. Bener. Dan kita bisa minum. Alhamdulillah. Dan sekarang kali butek di kita Jember. Ah, iya. Baik, siap break dulu. Iya. Oke, minum dulu kopi. Alhamdulillah. Nah, Pak Haji nih, Hmm. setiap sungai Kali Ciliwung nih, Iya, iya. terutama Kali Ciliwung lah ya, yang lewatin daerah sini,
itu kan kalau disebutnya kan ada kedung Iya. kalau di Bojonggede nih kedung Manggis Iya. Silir, kedung Serambang, kedung ini, kedung itu nama itu ya memang kadang orang Betawi itu kan asal jeplak kalau ngasih apa-apa. Iya. Nah, tapi ada nggak sih nama dikasih taruh nama itu tuh karena ada sesuatu yang terjadi gitu? Iya, itu memang udah pasti. Udah pasti. Contoh Iya. ada berapa kedung di sini, Pak? Ya kayak dari atas yang saya tahu nih ya. Ya. Kedung Jati. Kedung Jati. Kedung Bojong itu SMP 1 tuh, Jalan Pemuda ujung. Terus kemarin ada Kedung Bayi, Kedung Petir, Kedung Lo sini nih. Nah, kedung bayi itu kenapa, Pak? Iya kalau kita dulu tuh di situ mungkin ada tangisan bayi. Tangisan bayi. Iya. Kalau malu tuh ada orang kayak anak bayi nangis gitu. Gitu. Nah, itu Makanya disebutnya Kedung Bayi. kedung bayi. Nah, kalau kedung petir, Nah itu situ kan banyak petir agak keras tuh daerah-daerah Hamurut ini kita Kampung Lela. ya dinamain be Iya, kedung petir. Terus kemari-marinya Kedung Lo, yang ada Bunloknya ngeroyok itu. punlok. Iya, Kedung Jabon, Punjabon. Punlok itu apa, Pak? Iya. Lo kayak buahnya di bentar apa ya? Loa. Lo Kalau kita bisanya lo. lo Iya. ngeroyok be. Iya itu emang di kedung itu Punlok mulu. Itu kita nyebur itu jeburan tuh dulu mah lo tempatan kali tuh. Dari nyebar kali itu Iya, Punlok. iya. Kedung Lo, Kedung Lo. kemarin itu Kedung Puser. Itu akhirnya gini. Oh, muter. Muter kayak puser gitu, tengah-tengah adanya. Iya. Puseran air. Gitu. Puteran air. Itu muter itu air. Memang sebut puser. Nah itu yang kebogerang itu di Kedung Puser jatuhnya. Makanya banyak celaka Iya, juga. iya. Memang selain dia memang terjal Ya, seperti itu muter air. muter juga. Jadi ya. itu getek kalau yang anu orang itu muter gini. Melintir. Iya. Melintir. Itu juga cerita orang dulu itu sampai ke UI nembusnya. Jadi air Ciliwung itu selain lewat Ciliwung dia lewat darat, di kolong darat itu ada kali lagi di bawah tanah ini. Nembus ke Setu UI. Makanya ikan yang di Setu UI itu sama dengan Ciliwung. Kalau Ciliwung banjir orangnya butek. Yang di Balerung. Kalau Ciliwung banjir, Iya, Setu yang UI. Iya, Balerung. Ikut butek. Iya. Berarti itu kan nyambung. Ada kan nggak ada aliran di daratnya. Dia mungkin lewat bawah. Itu. Ya. Sampai begitu orang lihat kita. Ya. Ikannya sama. Ada ikan bau, ikan sainggal ada. Ya. Itu. Memang Masya Allah nih Iya. kisahnya tadi. Emang kita juga nggak mungkin kita lihat ke bawah ya, tapi cerita. Tapi Iya, bener. Ini tapi kan- kalau kita itu ya benar juga benar gitu. Betul. Ya, ini kan baik lagi nih bahwa ini Oke, kisah ya Pak Haji. ya. siap. Dan sudah banyak sahabat Iya. yang dikisahkan sama Haji dan pastinya masih banyak lagi. Iya ya, nanti Pak ada Haji. kapan-kapan dah, Insya Allah kemarin lagi. mudah-mudahan nanti Pak Haji biar sehat, Iya, panjang gitu. umur. Orang tua juga mudah-mudahan yang masih hidup juga Iya, memberikan iya. kesehatan panjang umur. Amin. Dan untuk Abah, Iya. Nafis, mudah-mudahan Iya, biar ya kalau ambil dengan cara itu ya mudah terima amal ibadah yang dia belajar. amal ibadahnya dan Iya. kebaikannya Pak Haji ya. Iya, iya. Dan mudah-mudahan. Nah, ini Pak Haji nih, nasihat buat saya dan Iya. sahabat yang bisa kita petik Mm-mm. dari kisah-kisah orang dulu, Iya, iya. dari keyakinan mereka. Hmm. Terus tadi juga saya sempat apa ya, senang mendengarnya tuh kalau orang naik getek, Iya. walaupun dia kerja Iya. jauh, caranya juga udah di luar logika. Iya, ada getek. Naik getek, apapun jalurnya Iya. tetap ingat sama Allah. Oh iya. Dia Sholat. minggir, dia tahu nih lebah-lebah yang ada musola, ada surah, ada langgar kita gitu. Subhanallah. Gue berhenti Itulah. sini. Makanya dulu orang tuh mau biarpun kerja segala apapun, sholat nggak boleh ditinggal. Makanya nggak heran kalau Betawi ini Iya, identik dengan ini sarung. sarung, Sebenarnya manfaatnya banyak ini. Ah. Pertama buat sholat. Ya. Kalau pakai celana panjang dulu kan pangsi ya. angsi. Ya kan takut kotor namanya sehari-harian ya gitu. Betul. Ini sekarang jadi budaya sebenarnya. Ya termasuk sekarang pejabat-pejabat daerah dari mulai Ya, gubernur ya, kan ya. udah pakai ini, bahkan kalau Betawi ini ya kita kan walaupun Depok Betawi juga ya bawahnya. Betul. Ya pakai ini. Saya mau kadang memang saya pakai apa ini. Pertama biar melestarikan budaya Betawi, kita Betul. orang Depok orang Betawi juga. Betul. Ya nyender sama Jakarta dah. Ya, nyender sama Jakarta. Ya itu ya buat ini. Pertama kalau kita ngapa-ngapain celana kita kan kadang kena najis, ya kan kena kencing, apa kita nggak tahu, dan kita jalan begini makain kain. Sholat. Maknanya Iya, sholat. sholat lagi puasa pantas katanya. Ketara itu orang Islamnya. Itu. Kedua, kalau rada gerimis kita bisa kita lebarin ini, kita buka tutup Iya, ini. Tutup. Ya mau gerimis kayak mau panas kan bisa buat mayungin. Apa kalau pas dingin ya? Kuku Dingin itu cukup buat keredongan. Iya, keren. Iya, kalau ada yang romannya berat-berat bisa pakai kain. Cakep. Lah kalau ada yang lambat kita gampang, kita ini juga kita buat bawa berkat. Lah, Tuh.
Saya kira nyelamatin orang, Bukan, selamatan tahlilan. Tahlilan. Lalu berengkos Nah, itu kan romannya berkat banyak nih. banyak nih. Nah, kita menentengnya susah. Iya. Ya setelah pakai plastik sobek. Kita pakai kain buntel. Iya cakep. Lalu itu dimanfaatnya banyak, Bang. Lah ini kalau mau diisi, Bang, nih buat nyepet orang pelenger. Ngepret. Lah begini. Oh, Iya benar. lo pakai kain, Betawi mah pokoknya. Lah Iya. kain udah dibuat lo. Iya. Kalau Betawi mah yang namanya silat. Ya kita geplak aja tuh. Iya. Ya ini udah isinya, isi batu, Bang, pelenger ya. Iya, ini bukan isi payu, kain kono orang yang ditangkap dia. Iya benar. Iya, kita isiin batu Isi konyol batu. nih. Iya, kita ini dia keluar buset, Bang. Kayak lu keras amat ya batunya. Gitu. Lu lihat dong jikir gua. Iya. Barang batu Iya, ujungnya. itu seblaknya seblak kok seblak. Tahu sebelah. Iya, kalau seblak karena kan makanan ya. Iya. Iya, seblak kan sekarang pedes. Iya. Pakai ceker ayam. Lah dulu juga pedas. Iya, dulu mah seblak, Lah, Bang. pedes Gua juga. seblak loh. Lah kalau kena pedas Iya. juga ya. Dia nggak seblak. Nah ini nih Betawi nih. Iya. Ciri khasnya memang kain itu. Kain saya sampirin ini pundak Sampirin. tuh. Itu Apapun pantes. aktivitasnya, Iya. kemanapun jalannya, sholat jangan ditinggal, itu yang Dan nggak penting. pantas lu pakai celana. Lah, iya. Lu mah Islam sarungan. Sarung gitu. Nah, siapa harus pakai kemana juga ini. Tom, tahlilan. Iya, tahlilan. Enak ini. Buat apanya? Iya, buat bungkus apa kayak dadar. Begitu. Sikat ada berkatnya. Iya. Pokoknya banyak manfaatnya kami ya, begitu. Terima kasih banyak Pak Haji. Ya, Obrolannya sangat luar biasa. Amin ya Allah. Mudah-mudahan nasihat ini buat kami, buat saya, buat Amin. teman-teman semua ini menjadi nasihat yang terus bisa kita ingat. Iya, iya. Karena jujur aja, walaupun ini kisah dan banyak yang dikisahkan Mm-mm. hanya secara lisan ya Pak Iya, Haji ya. iya. Tapi memang kalau untuk tidak dia mengkisahkan dari orang-orang sepuhnya, kita tahu apa juga. Iya. Hanya mudah-mudahan Pak Haji terus panjang umur, Amin, sehat insyaallah. walafiat. Itu Mudah-mudahan juga semua nih kita orang mendapatkan hikmah. Amin. Baik sahabat Sendal Guru, mungkin saat ini segitu aja dulu ya Pak Haji ya. Iya. Kisah dari Bapak Haji Sirajuddin. Amin. Ya Allah, mudah-mudahan beliau panjang umur. Amin. Ya, terima kasih banyak Pak Haji. Ya. Jangan bosan-bosan ini. Enggak. Nah, kalau kemarin ya telepon. Telepon. Oh, punya Iya. handphone sekarang udah. Ada sih ngikutin bocah, beliin. Iya benar. Udah gitu kita mah gabrek mainnya. Gabrek. Iya gabrek bisa mainnya, kita nanya mulu bocah. Iya. Ini begini kalau gini bagaimana ini kata Iya. gitu. Kita mau tanya SMS doang mau ngomong. Iya. Iya, bocah sekarang mah minta banget seks itu bisa apal banget. Bikin Google apa tuh. Iya. Gue mah kalau nyari jalan apa tuh jalan tuh. Agak nyasar sekarang mah ya. Iya, emang kita kagak becus juga. Gue mau nanya beda nggak kata Baik. Pakai Google gua kagak percaya. Kadang-kadang bukannya jalanan bang, sumur tua. Iya. Sumur tuh kagak nyemplung kita. Itu GPS Pak Haji namanya. GPS. Gunakan penduduk sekitar. Iya bener dong. Bener dia nih si Bang Pe. Masya Allah. Terima kasih banyak Pak Iya, Haji. iya. Kopinya terima kasih Amin, banyak amin, amin. sembuhannya. Iya loh. Mudah-mudahan bermanfaat Pak Insyaallah, Haji ya. insyaallah. Baik, sahabat semuanya terima kasih banyak yang sudah nonton. Iya. Mudah-mudahan ada video ini ada hikmahnya. Amin, ya Tetap Allah. keyakinan hanya untuk Allah. Insyaallah. Terima takdir apapun, Iya. sholat jangan ditinggalkan. Itu dia penting. Dan yang paling penting lagi lestarikan budaya. Itu. Kalau bukan kita siapa lagi? Apalagi ntar bisa putus. Bisa putus insya Allah. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, Pak Haji. Terima kasih banyak Pak Haji, terima kasih banyak.